Serahkan kepada kita. Rindu. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Selamat Pagi. Apa kabar keluarga umat Tuhan Nyur Melambai? Aman. Baik. Aman, setia, bahagia? Amin. Amin. Ya. Oke, sekali lagi apa kabar umat Tuhan keluarga Nyur Melambai? Aman, setia, bahagia. Amin. Amin. Puji Tuhan. Oke, baik. Saya akan share screen ya. Oke. Ya. Puji Tuhan, pagi ini kita kembali bisa bersama-sama dan saya senang mendengarkan kesaksian Pendeta Roy yang mengajar Om John dan kemudian juga kesaksian Saudara Aan tadi, bagaimana kita sudah menjadi saksi sekarang ini dan memang inilah waktunya, ya. Tidak menutup-nutupi kebenaran itu, tidak berdiam diri, tapi ada kesempatan, mari kita tetap menyaksikan kasih Tuhan, kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Pendeta Roy dan Saudara An, dan kita semua kita diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Baik, konflik. Wah, kenapa ya sampai terjadi seperti ini? Wah, kalau sudah begini kira-kira apa yang harus kita lakukan ini? Dan kenapa terjadi seperti ini? Ya, luar biasa ini. Sudah ya, saya tidak bisa bayangkan bagaimana situasi rumah tangga yang seperti ini. Kalau sudah terjadi seperti ini di rumah tangga kita, keluarga kita, saya tidak bisa bayangkan ya, apa yang harus dilakukan ini, siapa yang datangkan juru damainya ini, dan kenapa terjadi seperti ini. Mari kita lihat dulu. Mami, ini angka berapa, Mami? 9. Ah, Mami, ini angka 9. Yang angka 6, saya di sini lihat angka 6. Enggak dong, 9. Ah, Mami sekolahnya di Karegesan, masa begini ya ajarnya. Saya sini angka 6 ini. Di mana aja, semua orang akan bilang itu 9. Aduh, saya sudah sarjana loh, Mami. Iya, coba tanya deh. Aduh. Pasti 9. Aduh, ini mungkin Mami lihat dari pohon pala ya ini angka 9 ya. Pendeta Roy, ini angka berapa? 9 kan? 6. 9. 9. Tuh, salah. Pendeta Roy juga salah. Aduh. 9. Jangan mudah mempersalahkan orang loh. Ya. Ya, ini gimana ini? Saya katakan ini angka 6 ini. Yang ditambah-tambahin 6 jadi 9. 9. Yang jelas itu 9. Oke. Nah, di rumah tangga juga sering hal kecil bisa menjadi besar. Kalau ini diperpanjang, ini akan bisa jadi panjang. Saya bilang 9, dia bilang 6. Dia udah mulai singgung sekolah saya di mana. Berarti dia udah menghina sekolah saya dong, guru saya dong. Aduh. Berarti dia udah menghina orang tua saya dong. Kenapa sih Mami bilangnya angka 9? Saya coba lupin dari ke sini dulu ya. Saya coba. Oh iya ya 9 ya. Nah. Oke. Ternyata kalau dari sisi saya 9, dia lihatnya 6. Oke, Mami coba lihat dulu dari sini. Gimana? Ayo. Iya, betul. Jadi kalau saya benar, belum berarti pendetanya salah. Atau kalau dia salah, apa benar, bukan berarti saya salah. Nah, ini yang menjadi yang sering terjadi di dalam rumah tangga. Sudut pandang. Pada waktu dia lihat dari sana, ialah apa? Angka 9. Saya lihat dari sini yang ke-6. Saya pindah ke posisi di sini, saya coba rasakan perasaannya dia apa yang dia lihat itu, maka betul dia 9. Ternyata gitu. Saya benar, dan pendeta juga benar. Sama-sama gitu. benar. Kan gitu kan. Jadi harus bisa memindahkan posisi kita. Kenapa dia ngotot si angka 9? Waktu saya pindah ke dia, betul di angka 9 ya. Jadi ini sebenarnya kalau sudah begitu kita bisa sudut pandang. Sudah ada damai ya kalau sudah begitu ya, kan bisa mengerti. Oke, kita lihat. Nah, apakah akan begini? Ah udahlah. Kalau bilang 9 lah, aku bilang 6 lah.
Mending berdiam diri katanya. Nah, udahlah. Daripada berargumen, mending diam. Ya. Nah, itu Saya tidak bilang bagus. 6, kamu bilang 9. Aduh, udahlah, udah. Jadi kan gitu kan. Apakah ini menyelesaikan masalah? Apakah ini? Ya, saya pikir tidak selesai masalahnya ya. Oke, baik kita lihat. Konflik masalah membutuhkan sebuah resep. Ya, resepnya apa resepnya itu? Ya, kita lihat tadi. Sebenarnya saya sudah katakan tadi bagaimana itu kita harus bisa melihat sudut pandangnya. Tapi memang harus membutuhkan satu resep. Apa membutuhkan yang dibutuhkan? Oke, kita lihat. Sebenarnya setiap keluarga, setiap orang, setiap manusia ingin bahagia. Pada saat kita berumah tangga, tidak ada orang yang berpikiran, saya mau menikah karena saya ingin berantem. Saya mau menikah karena saya ingin berargumen dengan suami. Enggak ada. Semua ingin bahagia. Betul kan, Bu Heldaya? Semua kita ingin bahagia. Tetapi kenapa terjadi konflik? Ya. Dan oke. apa penyelesaiannya? Ya, ini. Jadi, tetapi sebelum resep diberikan, kita butuh sebuah diagnosa. Kenapa seperti ini? Kenapa dia ngotot tadi? Kenapa saya ngotot? Ini diagnosanya. Ya, harus perhatikan itu. Oke, kita lihat. Nah, proses diagnosa komunikasi. Ya, komunikasi ya. Bagaimana saya tadi berpindah ke sana, dia pindah ke sini. Itu satu bentuk komunikasi. Oke. Kita lihat. Resep pemecahan konflik. Harus ada komunikasi. Jangan berdiam diri seperti tadi kita lihat. Aduh, sudahlah begini kan, nutup kuping dan lain sebagainya itu. Oke. Nah, kita lihat. Komunikasi adalah proses diagnosa untuk membantu kita menemukan penyembuhan. Penyembuhan, penyelesaian masalah. Kan gitu Ya, kan? betul. Oke, kita lihat. Nah, sekarang sebagaimana darah adalah untuk tubuh, begitu jugalah ya komunikasi dalam keluarga, ya komunikasi kita. Itu. Jadi darah itu mengalir dalam tubuh kita, begitulah komunikasi itu. Kalau tidak mengalir dari darah itu bagaimana? Ya akan terjadi apa? Penyumbatan. Nah, ini akan terjadi penyakit, ya. Makanya orang pakai apa? Pakai ring dan lain sebagainya karena terjadi penyumbatan. Berarti komunikasi itu sangat penting di dalam rumah tangga. Saya ingin ada contoh sedikit ya. Saya dari Manado, Sulawesi Utara, suami dari Sumatera Utara. Kami mempunyai adat istiadat yang berbeda. Satu kali waktu kami baru menikah, mami saya datang. Kemudian besoknya dia pingin dong ngobrol dengan mantunya ya, karena dia belum kenal. Waktu dia mau ngobrol, suami saya langsung tinggalin. Kenapa tinggalin? Akhirnya mami saya datang ke saya. Itulah suamimu katanya. Kamu sih menikah dengan ini, coba lihat itu, nggak ada sopan-sopannya katanya. Ternyata, kenapa? Hanya saya datang. Pak, kenapa sih kamu nggak mau ngomong dengan mami? Kenapa sih kamu tinggalin mami? Kenapa sih kamu tinggalin mami? Masa kalau orang Batak itu tabu duduk berduaan sama ibu mertua? Masa saya ngomong sama ibu mertua saya itu nggak boleh, itu tabu itu. Haram hukumnya itu, nggak boleh ngomong, apalagi berduaan gitu kan. Tapi di Manado itu saya dianggap anaknya sendiri kan, itulah. Inilah sudut pandang. Dari segi suami saya, dia ingin sopan kepada ibu saya, kepada mami. Tetapi dari segi saya itu, dari segi kami, itu nggak sopan. Nah, kalau ini dibawa terus ke rumah tangga kami akan perang terus setiap hari. Perang. Ya. Jadi bagaimana? Kenapa sih? Kenapa suami saya berbuat itu? Nah, kalau misalnya saya nggak hubungi dia, saya diam diri aja, pendam sendiri. Dasar suami saya, kenapa sih? Nah, itu akan jadi masalah. Jadi kita harus terbuka. Perlunya komunikasi di dalam rumah tangga. Ya, betul. Oke, baik. Kita lanjutkan. Bicara dengan bijaksana ya. Jadi salah satu caranya komunikasi itu bicara dengan bijaksana, jangan dengan emosi. Sampaikanlah apa sebenarnya, apa yang ada harus kita lakukan. Oke. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jadi sikap kita, kata-kata kita itu menentukan juga. Harus manis, harus coba kata-kata aja ya.
Kata-kata yang baik aja kalau kita bicara dengan kasar akan jadi jelek. Misalnya, terima kasih. Terima kasih. Nah, itu kan kata-katanya bagus kan? Terima kasih, harusnya kan terima kasih. Ya. Atau Nada intonasinya kata-kata, itu. atau maaf, sebenarnya bagus, tetapi maaf ya, itu mau aja berantem namanya itu kan. Jadi kita harus jaga juga kata-kata kita untuk apa? Penuh kasih. Oke, baik, kita lihat. Jadi ini kata-kata harus kita apa? Harus kita penuh dengan kasih, ya, dengan sopan menyampaikan kata-kata kita itu. Nah, bagaimana dengan Yesus ya? Oke, pada waktu Yesus ada di Taman Getsemane itu, Kristus memperlihatkan perasaannya pada saat puncak kesukarannya. Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Jadi Yesus sudah segan-segan mengatakan perasaannya apa pada saat itu. Ini hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Itu dikatakan kepada siapa? Dikatakan kepada murid-murid itu. Jadi jangan segan-segan menyatakan apa perasaan kita pada saat situasi seperti itu, ya. Jadi nyatakan itu. Lalu kemudian, ya, tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku. Jadi saat kita mengutarakan perasaan kita, apa kita sampaikanlah permohonan kita. Mami, tolong dong, aku pingin makan sayur ini. Karena kok di rumah kami dulu suka saya begini, saya suka makan sayur nangka contohnya, kan gitu kan. Nah, tapi dia tidak suka sayur nangka. Tapi saya katakan, tolong dong masakan sayur nangka karena saya dulu di rumah suka makan sayur nangka. Itu contoh saja ya. Tapi ini pengalaman Yesus katakan, tinggal di sini dan berjaga-jaga dengan aku. Dia membutuhkan support, ya. Suami membutuhkan support, istri pun membutuhkan support untuk apa? Untuk dalam rumah tangga itu. Iya, artinya kita harus, kalau Yesus boleh berbagi dengan murid-muridnya, tapi mungkin kita harus lebih berhati-hati juga ya kalau kita curhat tentang rumah tangga kita kepada siapa? Orang lain. Kepada orang lain. Ini Yesus membutuhkan dukungan doa. Kita bisa membutuhkan dukungan doa dari semua orang, tetapi dalam curhat pribadi, janganlah kita. Kenapa kita lebih dekat dengan orang lain daripada suami sendiri atau dengan istri sendiri? Karena sangat berbahaya kalau kita curhat kepada orang lain. Apalagi ibu-ibu curhat kepada bapak-bapak atau bapak-bapak curhat kepada ibu-ibu, itu sangat apa? Sangatlah tidak baik. Jadi kalau curhat kita harus percaya kepada suami. Tanya dulu, Mami pernah curhat sama laki-laki lain enggak? Kalaupun pernah jangan lagi gitu kan. Karena curhat itu banyak macam-macam, nasihat juga curhat ya. Cuma kalau curhat itu lebih cenderung kata hati. Lama-lama dari bisnis mungkin udah ya janganlah. Lebih baik curhat kepada pasangan masing-masing. Ya, jadi hati-hati. Pendeta Roy, kalau ada yang datang, saya pernah mengalaminya, dia telepon saya jam tengah malam telepon, Pak Pendeta sambil nangis-nangis dia. Ya, Pendeta tolong datang ke tempat saya butuh pertolongan, saya butuh begini. Saya bilang ada apa? Ya, harus pendeta, tapi jangan datang ibu katanya. Aduh, ada apa ini? Saya tidak mau saudaraku datang. Mari kita berdoa. Bayangkan kalau saya datang dikatakan, ibu jangan datang, harus pendeta sendiri datang. Ada apa? Dia tinggal di hotel sendirian, menangis-nangis, saudaraku. Saya tidak mau datang. Jadi hati-hati Pak Pendeta Roy ya, kalau ada telepon itu kita juga ini bisa saja ada sesuatu kita tidak ngerti. Oke, baik. Sebuah pernyataan saya yang ialah menyatakan masalah, mengatakan apa yang saya rasakan tentang sesuatu dan mengatakan apa yang saya inginkan. Nah, ini jadi perasaan kita dan keinginan kita apa sebenarnya. Suami menyatakan kepada istri, istri menyatakan kepada siapa? Suaminya. Nah, ini perlu. Inilah curhatan kita supaya apa? Supaya kita jangan timbul masalah. Kalau saya tidak mengerti perasaannya dia, kemauan dia, nah itu akan apa? Sombong kali sombong gitu kan. Iya, mungkin secara simpel misalnya gini ya. Dia nggak pernah bilang kalau dia nggak suka sayur bayam. Nggak suka sayur bayam. Tapi waktu saya masak, dihargai masakan saya, dia makan. Saya pikir dia suka. Akhirnya hampir setiap hari saya masak bayam. Akhirnya saya nggak suka bayam. Saya nggak suka sayur bayam. Nah, saya bilang, kenapa kamu makan? Ya, saya menghargai kamu.
Ya, jadi sebenarnya dia harus bilang, saya nggak suka ini, tapi karena kamu sudah masak, ya saya hargai. Mungkin begitu ya. Jadi berikut saya, oh dia suka yang ini, mungkin begitu. Artinya kita harus apa yang saya mau. Jangan hanya jaga perasaan, akhirnya seumur hidup jaga perasaan, nah makan hati sendiri dong gitu kan. Jadi harus apa? Harus kasih tahu apa yang kita mau, apa yang kita nggak suka. Oke, baik kita lihat. Jadi begitulah kita harus menjalankan. Oke, dengarlah dengan penuh perhatian. Nah, jadi saudaraku, kenapa sering timbul masalah konflik? Karena kita tidak peduli masalah orang lain. Kita tidak mau tahu, udahlah urusanmu lah itu, kan gitu kan. Tapi saat kita bisa mendengarkan dengan penuh perhatian, maka hatinya akan apa? Hatinya akan damai dan tidak akan mengeraskan Ini hatinya. biar Oke, ini nasihatnya. Mari baca. Hai saudara-saudara yang kekasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ya, jadi saat kita melihat sesuatu yang berbeda dengan kenapa harus begitu? Pikirkan dulu ya. Jangan cepat sekali mengomentari, jangan cepat sekali mengkritik, ya, mempersalahkan. Ya, ingat itu dikatakan. Ingatlah, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Seringkali kita belum selesai ngomongannya, kita sudah komentari, kan gitu kan? biasanya itu ibu-ibu ya, cepat ngomong. Saya suka bilang ini, aduh lebih cepat mulut saya daripada pikiran saya gitu ya. Jadi ya inilah kelemahan, tetapi itu kelebihan juga. Jadi ambil positifnya aja. Kita harus jaga. Untung ngaku. Ya. Itu memang dikasih karunia Tuhan untuk lebih banyak berbicara. Itu. Ya, jadi laki-laki memang harus lebih banyak mendengar, lebih sabar ya, karena memang sudah ada karunia Tuhan berikan seperti itu. Tetapi kadang-kadang suami juga, kita udah ngomong, dia sambil baca-baca ini buku, udah ngomong, udah panjang. Kenapa? Rupanya dia nggak perhatiin apa yang kita ngomong, udah capek kita ngomong ya. Jadi memang rupanya ada perbedaan antara suami dan istri, laki-laki dan perempuan. Mereka kalau udah satu fokus, udah di situ, fokus otaknya udah di situ. Sedangkan perempuan bisa sambil masak, bisa sambil cuci, bisa sambil ngomong adik, anak, ya. Jadi ada perbedaan. Ya, itu nanti ada pembahasan khusus itu ya, bagaimana karakter daripada perempuan dengan laki-laki ya. Jadi itu, kalau wanita itu bisa fokus bisa ke 2 atau 3, tapi kalau laki saat fokus hanya itu saja ya. Oke, kita lihat. Oke. Pendengar yang baik, mendengar yang tidak dikatakan maupun yang tidak dikatakan ya. Termasuk kata-kata dan nada suara dan bahasa tubuh untuk mengertikan perasaan-perasaan itu, mengerti secara seluruh pesan yang disampaikan. Jadi harus kita dengarkan dan juga perhatikan itu ya. Ya, ini perlu dengarkan. Pendengar yang baik, mendengar yang dikatakan maupun yang tidak dikatakan. Mungkin saya bisa contoh sedikit begini ya. Saya tahu kalau suami saya tidur udah tangannya begini, berarti ada something wrong, ada masalah yang dihadapi gitu ya. Karena saya tahu dia punya, setiap dia tidur gayanya begini, tapi kalau dia sudah sempat begini, pasti ada masalah. Jadi pendengar yang baik, mendengar yang tidak dikatakan, yang dia tidak katakan, tapi saya bisa mengerti. Ya mungkin seperti itu contohnya. Ya, jadi sikap ya, bisa kita melihat bagaimana sikapnya, kok begitu sih dia nggak biasa seperti itu, kok sekarang jadi begitu. Nah, perlu diperhatikan ini. Suami-suami untuk memperhatikan istrinya, dan kemudian istri juga memperhatikan seperti itu ya. Kebiasaan yang sudah terbentuk kemudian berubah, perlu dipertanyakan kenapa tidak seperti itu dia. Ya, mungkin ada masalahnya. Oke, kita lihat. Lukas 5 ayat 8. Perkataan Petrus adalah, pergilah daripada aku. Sebenarnya nada dan bahasa tubuhnya mengatakan tinggallah bersama dengan aku. Coba. Jadi kata-katanya berbeda dengan apa? Perasaannya. Nah ini. Ya.
Petrus itu pingin sebenarnya, tapi dikatakan karena dia merasakan bagaimana itu, dia katakan tinggallah. Ini, jadi perkataannya sering yang dikatakan di sini berbeda dengan apa? Dengan Bahasa sikapnya. tubuhnya. Waktu dia katakan itu, Ya. dia memeluk kaki Yesus kan? Pergilah daripadaku, tapi dia peluk kaki Yesus. Itu sebenarnya tinggallah bersamaku. Jadi Ya. terkadang di dalam rumah tangga juga kita suami istri seperti itu. Ada kata-kata kita ucapkan, tetapi yang kita inginkan sebenarnya berbeda. Ya, Jadi itu harus kita belajar untuk mengerti sikap pasangan kita. betul. Oke, apa itu empati? Nah, disinilah kita lihat ya. Jadi tidak ada masalah atau konflik yang datang kalau kita memiliki rasa empati itu. Empati adalah menempatkan diri saya pada posisimu dan mencoba untuk mengalami apa yang kau rasakan. Ya. Ini foto waktu kami pacaran, tetapi pacarannya sesudah menikah. Waktu muda belum sempat pacaran. Karena hanya 3,5 bulan. Jadi menempatkan diri saya pada posisimu dan coba terkadang begini ya, suami saya senang olahraga badminton waktu itu ya. Saya nggak suka karena kalau saya udah lihat bapak-bapak adu keringetan, saya nggak suka lihatnya. Jadi saya nggak suka. Tetapi saya pergi juga supaya semangatin, supaya bisa menang atau kalaupun dia nggak kecewa gitu, ada istrinya gitu. Jadi kita tempatkan posisi kita pada sesuatu yang sebenarnya saya nggak terlalu suka itu, saya nggak suka di tempat-tempat seperti itu. Ya, itu hanya supaya suami saya senang gitu. Coba Ya. kalau dia larang saya, ngapain sih kamu bersama kamu? Itu akan jadi perang dalam rumah tangga, akan terjadi konflik kan. Karena dia tidak suka. Ngapain sih mesti pergi ke sana, pergi melawat kek, apa kek? Kalau dia bilang begitu, wah, saya harus bagaimana itu Pendeta Roy. Saya tahu Pendeta Roy itu suka badminton juga. Coba kalau dilarang saya, nggak boleh pergi. Ngapain sih pergi-pergi? Lalu kemudian biasanya kalau belum ada orang, hanya baru kami berdua, ayo kita pukul-pukulan dulu. Saya main kami berdua. Tapi kemudian apa? Kemudian waktu saya pukul itu bola, dia sudah lari ke depan, saya taruh ke belakang. Pendeta tidak boleh batipu katanya gitu kan. Dia sudah lari ke depan, kita pukul ke belakang kan gitu kan. Iya. Jadi dia bilang, kamu tuduh saya penipu, bagaimana? Kamu tidak bisa lari ambil bola ke belakang kan gitu kan. Akhirnya apa yang saya lakukan? Mengalah saya. Oke, saya pakai tangan kiri. Kalau pakai tangan kiri saya buat pukul itu. Menyenangkan pasangan kita. Walaupun kita tidak suka, ya sekali-sekali ikutlah gitu kan. Berempati. Berempati. Terkadang juga dia punya masalah, mungkin seharusnya ya masalah pendeta. Ya, kita turutlah, jangan kita panas-panasin lagi. Gitu kan. Jadi menempatkan diri kita. Ya, oke. Ya. Nah, ini uang. Gimana uang itu? Kalau kita ada dua sisi ya, depan dan belakang kan gitu kan. Ini harus kita bisa lihat itu sisinya tersebut. Seperti sebuah uang, logam ataupun kertas, setiap cerita memiliki dua sisi yang berbeda. Nah, ini yang perlu kita lihat. Kenapa terjadi konflik itu? Karena sudut pandang berbeda. Kalau saya tunjukkan seperti tadi itu ya. Iya, tapi ini bukan dari uang kita. Ya. Jangan cari di rumah kami nggak ada ini. Ini ambil dari Google ini. Soalnya kita mau juga tapi tidak ada. Ya. Oke. Ketika setiap pasangan telah mengerti pandangan masing-masing dan siap untuk menjelajah sebuah jalan keluar bersama-sama, menciptakan rencana sama-sama untung di mana kekalahan kecil dan keuntungan banyak. Nah, ini kita lihat ya. Jadi kita harus bisa saling mengerti sudut pandang masing-masing itu sehingga tidak terjadi konflik dan kemudian buat apa? Rencana yang indah, rencana yang baik. Ya, jadi itulah pentingnya berkomunikasi. Kita harus lihat dari sisi pandang masing-masing. Ya. Oke, nah kita lihat di sini. Ya, coba perhatikan di sini. Pembicara, ya. Masalahnya, perasaannya, keinginannya, pernyataan saya.
Nah, pendengar harus memperhatikan ini, pengertian, empati, bercermin, pernyataan kamu, ya, kemudian tawar-menawarnya, ada solusi di sana. Jadi kenapa terjadi pertengkaran ataupun konflik? Kalau terjadi, kalau ini yang dipraktekkan dalam kehidupan, maka tidak ada konflik. Kenapa? Oleh karena yang di sebelah sebagai pendengar memiliki pengertian, memiliki empati, kemudian bercermin, kemudian pernyataan kamu. Oh begitu ya, menurut kamu begitu ya. Menurut kamu itu 9 ya tadi. Jadi kita harus bisa melihat ini. Kemudian tawar-menawar, itu akhirnya terjadilah kebersamaan, ada solusinya. Ya, jadi kalau misalnya di dalam rumah tangga ada masalah, kemudian suami lagi ngomong, istri lagi timpali. Oh, bukan begitu. Ini maksudnya begini-begini. Oh, enggak. Ini begini. Jadi bagaimana? Siapa yang mau mengalah? Jadi sebenarnya sangat simpel ya untuk menyelesaikan masalah ya. Kalau suami lagi marah, udah diam aja dulu. Nanti kalau udah dia tenang, baru kita ulas-ulas. Ini loh, kamu tadi salah, gini. Ini kan maksudnya begini. Mana yang dia lebih dengar? Pada saat kita sudah tenang begitu, atau pada waktu kita ngomong sama-sama? Saya nuduh dia, dia nuduh saya. Wah, habislah waktu hanya untuk apa? Bertengkar sesuatu yang tidak. Yang sebenarnya sangat simpel seperti 6 dan 9 tadi. Oke, kalau saudara perhatikan itu, yang di sebelahnya nomor 1 dengan nomor 5. Masalah, coba Anda mengerti kenapa. Lalu kemudian nomor 2 dengan nomor 6. Perasaan, coba Anda berempati. Kemudian nomor 3 keinginan. Lalu coba nomor 7 itu apa? Bercermin. Oh, begitu rupanya keinginannya. Nomor 4 dengan nomor 8. Pernyataan saya. Oh, pada saat dia katakan saya, oh kamu begitu rupanya ya. Nah, ini coba disinkronkan ya. Jadi nomor 1 dengan nomor 5, masalah, coba Anda mengerti masalah apa masalah yang misalkan ini. Nomor 2, perasaan, coba Anda berempati. Kemudian nomor 3, keinginan, coba Anda bercermin. Kemudian nomor 4, pernyataan saya, coba Anda mengatakan pernyataan kamu bagaimana. Ya. Oke, kemudian tawar-menawar, kemudian dalam hal ini terdapatlah solusi. Selesai masalahnya. Oke. Sebagaimana sebuah hubungan pernikahan yang sehat membutuhkan komunikasi yang tetap antara suami dan istri. Begitupun hubungan spiritual membutuhkan komunikasi yang tetap antara saya dengan Tuhan. Nah, ini jangan lupa ini, ya. Pernikahan yang sehat membutuhkan komunikasi yang tetap antara suami dan istri. Kita juga dengan Tuhan seperti itu juga. Oke. Nah, bicara kepada Tuhan. Nah, ini perlu. Jadi kalau apa yang perlu kita praktekkan rumah tangga kita bicara kepada Tuhan. Solusi dari Tuhan. Bicara kepada Tuhan berarti melalui apa? Doa, baca firman Tuhan, ya hal seperti ini. Kita beribadah kepada Tuhan itu sama dengan kita berbicara kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Ya. Berkomunikasi ini kita lihat. Nah, inilah. Tuhan katakan, jadi saya salut dengan istri saya. Ya, sebelum dia tidur itu dia sudah baca Alkitab, berdoa sendiri. Luar biasa. Dia ada program, dia ikuti program sendiri. Ya, ini yang dilakukan oleh istri saya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, ini yang kita lakukan. Suami atau istri adakan doa sendiri, ya, personal devotion. Dan belajar menyelesaikan masalah juga boleh kita ambil teorinya seperti ini. Jangan kita berantem atau berargumen di depan anak-anak. Jadi mungkin masuklah ke kamar, tutuplah kamarnya itu kunci, kemudian ngomonglah baik-baik dengan suami istri. Jangan berantem di depan anak-anak. Jadi masuk, kemudian hanya berdua pribadi. Ya, kita usahakan supaya kalau ada masalah di dalam hubungan suami istri, janganlah sampai anak-anak tahu pertengkaran kita. Jangan bertengkar di depan anak-anak. Itu jelas disebutkan dalam buku Rumah Tangga Advent ya. Katakan, janganlah kita bertengkar di hadapan anak-anak. Dan malaikat-malaikat sangat sedih melihat suami atau bapak dan ibu yang bertengkar di hadapan anak-anak ya. Selesaikan masalah berdua dengan apa? Dengan pasangan. Oke. Kita lihat. Dengarlah kepada Tuhan. Ya. Dengarlah kepada apa yang Tuhan
sampaikan kepada saudara dan saya. Ini, dengarlah apa Tuhan ini. Jawaban yang lemah lembut meredahkan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Amsal 15 ayat 1. Kemudian apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Efesus 4 ayat 26. Nah, inilah. Jadi dengarkan ini, ya. Ini nasihat Tuhan, dengarkan. Jadi harus bersiapa? Lemah lembut, banyak perkataan, jangan mengatakan perkataan yang pedas, dan dikatakan jangan marah, ya, dan jangan berbuat dosa. Kalau Anda marah, jangan berbuat dosa, ya. Ini resep ini ya. resepnya. Kalau ini kita sudah hidupkan di dalam rumah tangga kita, maka rumah tangga kita akan aman dan bahagia. Ya, satu lagi. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi janganlah ada sampai ada yang di kebun binatang itu udah ada di rumah kita. Kita harus jaga supaya kata-kata kita jangan sampai ada perkataan kotor. Saya ingat waktu kami baru menikah ada satu kata saya ngomong ya agak berantem ya biasalah baru menikah gitu ya. Akhirnya dia nggak mau. Saya tahu itu dia nggak suka. Akhirnya sampai sekarang hanya itulah pertama saya ngomong dan saya nggak pernah keluarkan lagi kata-kata itu karena saya tahu itu akan membuat dia marah. Jadi kita harus belajar. Puji Tuhan sudah bertobat dia. Harus bertobat, kita semua harus bertobat. Ya. Dia juga begitu. Oke, jadi dengarkan firman Tuhan, tidak akan ada terjadi berantem atau perkelahian kelapa. Ya, kalau kita mengatakan kata-kata yang baik, kata-kata yang benar dan penuh dengan lemah lembut ya, katakan jangan ada perkataan yang kotor ya, harus kata-kata yang membangun. Ini firman Tuhan. Oke. Kita lihat meditasi dengan Tuhan. Nah, ini perlu sekali kita meditasi dengan Tuhan dalam rumah tangga kita. Bagaimana caranya? Ini. Oke. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Iya. Ya. Kita bersukacita karena Tuhan. Mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Ya. Sangat indah rasanya kalau kita masing-masing pribadi ada waktu, suami ada waktu bersama dengan Tuhan, istri bersama dengan Tuhan pribadi, kemudian saat kita renungan pagi bersama-sama itu sangat indah rasanya. Hati itu dipenuhi dengan kasih dan damai Tuhan. Jadi ternyata sukacita itu kita nggak bisa dapat di mana-mana, kecuali kita ada bersama dengan Tuhan. Amin. Mencari dan merenungkan akan firman Tuhan. Amin. Oke, nah ini kita lihat ya. Coba. Setiap hari bicara kepada Yesus, mendengar kepada Yesus, meditasi kepada Yesus. Jatuh cinta bersama Yesus. Iya. Kalau kita hidupkan juga ini ya di dalam rumah tangga kita ya. Kalau istri, kalau ada segitiga begini, kalau istri dengan suami ada di pasangan sudut kiri kanannya, kemudian Yesus di atas, maka semakin dekat kita kepada Yesus di puncak ketiga ini, maka kita akan dekat satu sama lain. Makin dekat ke Yesus, makin dekat suami dan istri. Orang yang dekat dengan Yesus atau suami yang dekat dengan Yesus, istri yang dekat dengan Yesus, maka mereka akan semakin dekat dan semakin semakin jatuh cinta dalam kehidupan kami. Kami yang 41 tahun seperti masih pacaran sekarang ini. Puji Tuhan, kasih baru Tuhan. Pacaran. Ya, oke. Baik, kita lihat terakhir ini. Bersama Tuhan selesai konflik. Damai di sorga, damai di bumi, damai di hati, berdamai, selesaikan konflik. Oleh kasih Tuhan kita bahagia. Goodbye problem. Goodbye problem, tidak lagi problem ya. Kita harus katakan ini di dalam rumah tangga kita supaya jangan ada lagi konflik di dalam rumah tangga. Goodbye problem gitu. Jangan goodbye suami atau goodbye istri, tetapi goodbye problem. Ya. Oke, ingat bersama Tuhan selesaikan konflik, damai di sorga, damai di bumi, damai di hati, berdamai selesaikan konflik. Oleh kasih Tuhan kita bahagia. Goodbye problem. Oke, baik. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati kita semua, rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang bahagia, yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Amin.
Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pendeta Rindu dan juga Ibu Lady untuk pemaparannya pada pagi ini, sangat terberkati kami semua jemaat New Lambai, dan saya